Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 SIF B ingin mempresentasikan praktikum percobaan 5 dengan judul Uji Oksidasi dan Fermentasi Identifikasi Bakteri berdasarkan karakteristik fisiologi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Arif Rahman Maulana dengan NPM 100603230056 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Sofi Rahmawati Putri dengan NPM 1006032323055. Perkenalkan, nama saya Dini Nuraini dengan NPM 1006003230057. Perkenalkan, nama saya Lutfia Kaila Zafir dengan nomor NPM 1006063230058. Perkenalkan, nama saya Fitria Taufik Noramdaniati dengan NPM 10060623059. Tujuan percobaan ini dapat menjelaskan dan mengerjakan identifikasi bakteri dengan metode uji oksidasi dan fermentasi. Eh, Pada percobaan ini, pengujian yang dilakukan yang pertama itu ada fermentasi gula tabung Durham, terus yang kedua ada uji MRVP, yang ketiga ada uji katalase dan uji oksidase. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai identifikasi bakteri dengan metode uji oksidasi dan fermentasi. Pengertian dari metode uji oksidasi dan fermentasi adalah cara untuk mengidentifikasi bakteri berdasarkan kemampuan mereka untuk menggunakan substrat tertentu sebagai sumber energi. Dalam uji oksidasi, bakteri mengoksidasi substrat tertentu seperti glukosa dengan menghasilkan produk sampingan yang dapat diidentifikasi. Sedangkan dalam uji fermentasi, bakteri menggunakan substrat untuk fermentasi biasanya dengan menghasilkan asam, gas, atau alkohol sebagai produk. Yang selanjutnya adalah fermentasi gula tabung Durham. Pengujian fermentasi gula-gula digunakan untuk melihat adanya pembentukan asam, yaitu dengan adanya perubahan warna indikator merah fenol atau biru bromtimol yang terdapat dalam perbenihan menjadi kuning yang sebelum ditanami berwarna merah indikator merah fenol atau berwarna biru indikator biru bromtimol, serta untuk membentuk gas yaitu dengan terlihatnya udara di dalam tabung peragian atau fermentasi. Jenis karbohidrat yang digunakan pada uji fermentasi karbohidrat antara lain sukrosa, laktosa, maltosa, dan matinol. Selanjutnya, uji pengujian MRVP. Identifikasi gram negatif saluran cerna dapat dibedakan berdasarkan produk akhir fermentasi. Glukosa pada media MRVP, methylate Voges Proskauer. Bakteri ini akan memfermentasi glukosa menjadi asam laktat, asetat, suksinat, dan asam formiat. Selain itu, reaksi ini juga menghasilkan CO2, H2, dan etanol. Uji fermentasi campuran asam uji metil merah ini digunakan untuk mendeteksi bakteri yang memiliki kemampuan untuk mengoksidasi glukosa menghasilkan produk asam berkonsentrasi tinggi.
Selanjutnya pengujian yang ketiga yaitu uji katalase. Produksi katalase ini menghasilkan bakteri aerob dan fakultatif yang mengubah oksigen menjadi hidrogen. Hidrogen peroksida yang bersifat toksik untuk sistem enzim bakteri. Identifikasi bakteri ini memiliki enzim katalase yang dapat mengubah hidrogen peroksida H2O menjadi air atau H2O dan oksigen dan ditandai dengan adanya buih. Selanjutnya pengujian yang keempat ada uji oksidase. Uji oksidase yaitu yang menghasilkan enzim oksidase. Ditandai dengan warna koloni, bakteri, dan akan berubah warna mulai dari merah muda, merah marun, merah tua, dan akhirnya menjadi hitam. Selanjutnya ada hasil pengamatan dari uji fermentasi tabung Durham. Dari bakteri Escherichia coli, berdasarkan data yang sudah didapat, data yang sudah didapat, pada bakteri Escherichia coli, pada media yang awalnya berwarna merah menjadi warna kuning. Perubahan warna terjadi dari merah ke kuning disebabkan oleh terbentuknya asam. Pada bakteri Escherichia coli terbentuk asam dan dapat memfermentasi gula juga membentuk oksigen yang ditandai dengan gelembung yang terbentuk pada tabung Durham. Pada bakteri Proteus vulgaris, warna media tetap berwarna merah. Tidak terjadi perubahan warna menandakan bahwa bakteri tersebut tidak menghasilkan asam. Bakteri Proteus vulgaris tidak dapat memfermentasi gula dan tidak terbentuk oksigen. Selanjutnya adalah hasil pengamatan dari uji metil merah dan uji Fox-Proskauer. Pada uji metil merah dan uji Fox-Proskauer, hasil yang didapatkan pada bakteri Pseudomonas aeruginosa bahwa pada bakteri tersebut tidak terbentuk asam maupun terbentuk alkohol. Selanjutnya pada bakteri Klebsiella pneumonia, bakteri tersebut tidak menghasilkan asam pada uji metil merah tetapi dapat membentuk alkohol pada uji VP. Bakteri selanjutnya adalah Escherichia coli yang dapat menghasilkan asam pada uji metil merah tetapi tidak dapat membentuk alkohol pada uji VP. Baik, selanjutnya ada hasil pengamatan dari uji katalase. Pada uji katalase, uji ini dilakukan pada beberapa bakteri. Bakteri Enterobacter, Klebsiella, Shigella, dan Streptococcus. Pada bakteri Enterobacter, bakteri tersebut merupakan bakteri positif yang dapat menghasilkan enzim katalase dan terbentuk buih. Pada bakteri Klebsiella, bakteri tersebut dapat menghasilkan enzim katalase dan terbentuk buih. Pada bakteri Shigella dan Streptococcus, kedua bakteri tersebut tidak dapat menghasilkan enzim katalase dan tidak dapat membentuk buih. Hasil pengamatan yang terakhir yaitu uji oksidase. Pada uji oksidase ini, uji ini dilakukan pada bakteri Escherichia coli dan Pseudomonas aeruginosa. Bakteri Escherichia coli ini tidak terjadi perubahan warna pada media yang menandakan bahwa bakteri tersebut tidak dapat menghasilkan enzim oksidase. Pada bakteri Pseudomonas aeruginosa terjadi perubahan warna pada media. Perubahan warna pada media tersebut menandakan bahwa bakteri tersebut dapat menghasilkan enzim oksidasi. Sekian dari
kelompok kami. Mohon maaf apabila ada penjelasan maupun perkataan yang salah. Billahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.